Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya kembali dalam pembelajaran PABB. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir atau sering kali disebut dengan hari kiamat. Hukumnya bagi semua muslim wajib mengimani akan adanya hari akhir. Mengenai pengertian dari hari akhir adalah hari di mana dunia dan segala isinya akan rusak, binasa pada saat yang bersamaan. Berarti mengimani kepada hari akhir artinya percaya dan yakin bahwa pada saatnya nanti dunia dan segala isinya akan rusak, binasa secara bersamaan. Mengenai penjelasan tentang hari kiamat atau hari akhir, di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menjelaskannya. Di antaranya yang pertama pada Quran surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 6 sampai 10. Kemudian surat Al-Infitor, surat ke-82 ayat 1 sampai 5. Dan surat Az-Zalzalah, surat ke-99 ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian surat Al-Qari'ah, surat ke-101 ayat 1 sampai 5. Selain surat-surat tersebut, sebetulnya masih banyak sekali ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Namun yang kita bahas di sini adalah 4 surat yang sudah tertulis seperti berikut. Kategori kiamat. Di dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, kiamat dikategorikan menjadi 2 bagian atau 2 kategori. Yang pertama, kiamat sughra, atau kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kiamat kecil. Kiamat kecil atau kiamat sughra yaitu peristiwa hancurnya atau matinya setiap makhluk secara individu ataupun kelompok. Jadi yang dinamakan kiamat sughra ini terjadinya hanya pada beberapa individu atau hanya satu individu saja. Contohnya kematian. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Yang dikatakan kubro atau besar ini karena kiamat ini atau peristiwa hancurnya alam semesta ini terjadinya secara bersamaan dalam satu saat dan semua yang ada di dalam alam semesta seluruhnya hancur binasa. Nama-nama lain hari kiamat. Di dalam Al-Quran sebetulnya hari kiamat ada istilah-istilah selain hari kiamat ataupun hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana semua makhluk dibangkitkan kembali dari kematiannya pada saat hari kiamat. Selanjutnya Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr ini adalah hari di mana semua makhluk setelah dibangkitkan dari kematian kemudian dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Yang inilah yang dikatakan dengan Yaumul Hasyr.
Kemudian setelah itu yaumul hisab. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, apa tujuannya di sana? Tujuannya di sana adalah untuk dihitung semua amal perbuatannya. Setelah dihitung, maka proses selanjutnya adalah yaumul mizan atau hari penimbangan amal. Semua yang sudah dihitung, amal baik ataupun buruk tadi, selanjutnya ditimbang. Lebih berat yang manakah antara keduanya? Setelah itu, maka proses selanjutnya adalah yaumut taghabun. Yaumut taghabun dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan hari pertanggungjawaban. Karena semua tadi sudah ditimbang, amal baik dan buruknya, maka saatnya semua makhluk akan bertanggung jawab atas semua yang sudah dilakukan pada saat kehidupan di dunia. Bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Yaitu dengan menerima balasan atas semua perbuatannya, yaitu yaumul jaza, hari pembalasan. Dikatakan yaumul jaza karena pada saat ini semua makhluk akan menerima balasannya atas semua amal yang sudah tertimbang tadi. Setelah melalui semua tahapan proses terjadinya hari kiamat, nanti semua makhluk akhirnya akan bermuara pada dua tempat, yakni surga dan neraka. Dua tempat inilah yang dikatakan sifatnya kekal dan merupakan tempat akhir bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Surga dikatakan sebagai tempat yang kekal bagi mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka adalah tempat bagi mereka yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kedua tempat ini dikatakan sifatnya kekal, namun kita harus yakin dan perlu kita ketahui bahwa seharusnya dan sudah pasti yang menciptakan pasti lebih kekal abadi, seabadi-abadinya. Itulah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi seluruh penjelasan mengenai iman kepada hari akhir. Sebagai tahap akhir dari pembelajaran kali ini, tugas kalian sebutkan nama-nama lain hari akhir beserta maksudnya. Kamu jelaskan, kamu tulis jawaban kamu di buku tulis. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu berpikir positif. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.